Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Adik-adikku sekalian, marilah kita lanjutkan materi MK3. Kita akan membahas tentang metode kerja pada pekerjaan di lapangan. Yang pertama adalah metode kerja untuk pekerjaan penggalian. Kita lihat, kita harus membuat atau melihat existing dari site installation. Kemudian juga melihat bagaimana nanti arus dari traffic transportasi yang menuju atau keluar ke lokasi proyek. Sebagai contoh di sini digambarkan ada traffic management. Kebetulan proyeknya ini di Jalan Es Parman, ini ada proyek di sini. Kita lihat keterangannya yang satu di sini ada pos jaga atau pos keamanan, ya. Karena namanya penggalian itu lalu lalang kendaraan truk itu keluar masuk lokasi proyek. Nah, di posisi ini tentunya harus ada petugas jaga, ya, petugas jaga atau flagman. Ada petugas yang membawa bendera untuk mengatur arus lalu lintas yang fungsinya sebagai seperti traffic light, ya. Karena ini jalan besar sehingga perlu pengaturan. Kemudian yang kedua ya, flagman di sini ya. Kemudian ada rambu lalu lintas di sini, rambu. Misalnya pelan-pelan, awas ada proyek, keluar masuk kendaraan dan sebagainya. Jadi dipasang rambu-rambu supaya memberi info kepada pengguna jalan di sini supaya berhati-hati manakala melewati perlintasan di sini, ya. Kemudian ada washing bay, ya. Washing bay itu nomor 4 di sini, ya. Oh ya, tadi saya sampaikan bahwa flagman di sini juga ada, di sini juga ada. Ini untuk mengatur, ya. Washing bay atau basin bay ini tempat untuk mencuci roda truk. Jadi kalau ada truk masuk ke lokasi proyek, keluar di sini juga ada flagman, ya. Kemudian keluar proyek karena tadi di area galian tentunya rodanya kotor, banyak lumpur, ya. Itu kalau sampai jalan raya kan bahaya, jalan jadi licin sehingga bisa terjadi kecelakaan. Maka dimasukkan ke bak, ya. Bak didesain sedemikian rupa, baknya itu bawahnya itu ada semacam kayak polisi tidur sehingga ketika melewati ini truknya naik turun, ya. Naik turun, bergetar sehingga kotoran-kotoran jatuh di sini. Nah, setelah lewat sini otomatis agak bersih rodanya, baru bisa keluar proyek sehingga tidak mengotori jalan raya yang ada. Karena memang sering terjadi kalau tidak ada basin bay gini, tidak ada washing bay, jalanan jadi kotor, banyak lumpur-lumpur atau mungkin tanah-tanah liat yang licin itu lempung sehingga terjadi kecelakaan. Dan ini bisa mengganggu, ya, permasalahan transportasi dan dinilai kita kurang waspada, ya, terhadap pekerjaan penggalian tersebut. Coba kita lihat di sini dalam suatu proses penggalian existingnya, kita bagi beberapa segmen di sini. Biasanya dalam proses pembangunan
ini juga berkaitan dengan ini apa namanya, TC tower crane. Ini area putaran ya, putaran tower crane. Jadi harus mencakup semua segmen, semua lokasi, supaya nanti apabila ada transfer untuk material juga menjangkau semuanya. Nah ini diawali ya dari basement, misalnya paling bawah di sini, kalau memang harus ke bawah, semua di planning secara bagus supaya apa? Supaya bisa menggali dengan cermat. Kalau tidak demikian, maka arus lalu lintas juga agak repot sekali. Jadi perlu perencanaan atau plan yang bagus dalam proses penggalian. Ya, ini perlu pengalaman. Ya. Kemudian arah pergerakan galian ini, ya ini juga harus di planning. Kalau jalan rayanya di sini, nih, ya nanti moda akan lewat ini, truknya lewat ini, maka dilakukan penggalian dari arah sini, ya, dari arah yang merah ini ke sana. Ya, ke sana. Ya tentunya secara berurutan. Jadi alat berat di sini diletakkan sesuai dengan kebutuhan, ya, sehingga penggalian itu berjalan seperti gambar berikutnya ini. Ya. Ini potongan AA tadi. Ini yang tadi arahnya ke sana. Gali. Selanjutnya ini, ya ini tiang pancang, ya ini sudah dipancang. Satu, galian dengan menggunakan ekskavator standar dan atau long arm. Atau kalau kita lihat ya, maksudnya menggunakan ekskavator standar yang lengan bisa 8 meter, kemudian yang long arm itu bisa sampai 12 meter ya. Jadi lengannya panjang. Kemudian diangkut dengan dump truck keluar area dengan dump truck. Kenapa dump truck? Tentunya supaya tidak memerlukan tenaga yang lebih banyak. Jadi truknya harus bisa ngedam, bisa menuang sendiri, ya. Nah ini di sini ada tiang pancang. Ya. Nah dari lokasi proyek jalan ke sini misalnya, lalu sampai lokasi jalan raya, baru ke sana. Nah di sini ada perlu flagman, ya flagman. Perlu basin bay supaya ketika truknya sudah sampai sini sudah bersih rodanya dan aman. Ya. Ini berjalan terus, ya. Jadi dari sini selesai, pindah sini dan seterusnya. Ya ini terus sampai selesai. Kemudian yang berikutnya metode pelaksanaan pekerjaan plesteran dinding. Ini ada alat-alat yang digunakan, ada meteran, jidar aluminium, tahu enggak jidar aluminium, ruskam kayu, ruskam besi, kertas semen, benang. Coba nanti yang belum tahu alat itu bisa browsing sendiri ya. Jidar seperti apa, harus tahu ini. Jidar, ruskam seperti apa, ya dari kayu atau besi, kertas semen ya sudah tahu, benang, bahkan mungkin ada alatnya namanya banci. Nah, silakan teknik sipil harus tahu. Yang berikutnya bahan yang digunakan untuk plesteran ada triplek, ada kawat ayam jika plesteran lebih dari 3 cm untuk menyaring ya jika digunakan. Jadi kalau ada plesteran lebih dari 3 cm, kawat ayam digunakan ya supaya plesterannya tidak ambrol. Jadi kawat ayam
atau kayak kawat saring tadi ya, ditempelkan di sana. Air, semen. Ini bisa dari material utama atau dry mix. Ya. Coba kita lihat satu persatu di sini. Ya. Ini ada benang ya, benang ditarik, disesuaikan dengan batanya di sini, lot tidak. Kemudian dikasih kepala, ya kepala di sini. Ya, ditarikan benang, dikasihkan kepala di sini. Nah, setelah itu ya cek koordinat. Kemudian di kepalanya disambung, ya, kepalaan di sini disambung, pakai plasteran, ya, pakai adukan, diratakan. Kemudian yang kedua juga sama, yang ketiga sama, yang keempat sama. Lain jarak ini kamu punya lebih berapa nanti, ya, 1 meter atau 2 meter, 2 meter panjang duduk, 1 meteran itu. Setelah itu diisi plesteran di tengahnya, diratakan, ya, digosok dengan doskam, kemudian diratakan dengan blebes, ya, samain juga sama, sehingga antara sini ke bawah semua rata sama elevasinya. Nah, ini bisa ukur sebelumnya dengan unting-unting ya, dengan unting-unting, supaya ketegaan daripada plesteran bisa tercapai. Walaupun nanti batanya agak miring dikit, maka ketegaan plesteran harus diperhatikan. Ya, coba kita lihat nih plesteran. Ini juga plesteran, ini kepalaannya di sini. Ya, kepalaan tadi plesteran. Nah, maka dilakukan pengecekan terhadap kerataan dari plesteran tersebut. Nah, udah rata ya. Jadi di sini diperlukan pengawas mutu untuk melakukan pekerjaan selanjutnya. Jadi kalau saudara di lapangan, kalau ada pelaksana mau pekerjaan berikutnya, misalnya ngaci, ya, setelah pasang bata, kemudian plesteran, terus ngaci. Lah kapan bisa mulai plesteran? Maka pengawas mutu datang ke lapangan, memberi tanda ke dalam ke bata tersebut dengan kata-kata oke misalnya, atau warna hijau. Apa artinya? Bahwa setelah dikasih tanda oke atau stiker oke, maka bisa dilakukan pekerjaan selanjutnya, yaitu plesteran. Tapi jika pengawas mutu atau quality control memberikan tanda not oke, ya, biasanya warna merah, kemudian atau stiker warna merah, kemudian ditempelkan ke bata, maka tidak boleh melakukan plesteran sebelum ada pembenahan sesuai dengan berita acara pemeriksaan dari quality control. Kemudian berikutnya juga untuk plesteran. Jadi setelah bata, plesteran, acian. Nah, sebelum mengaci, ini juga harus ada pemeriksaan, ya, baik itu kerataan, kemudian ketegaan di sini. Kalau sudah, biasanya pengawas mutu atau quality control memberikan stiker oke. Kalau masih ada yang tidak lurus, agak miring, biasanya quality control ya akan memberikan stiker not oke warna merah, sehingga tidak boleh dilakukan pekerjaan acian. Kalau sudah oke, langsung bisa dikerjakan proses acian. Jadi ada
quality controlnya. Kita lihat berikutnya adalah ngaji. Jadi setelah plesteran tadi sudah ditempeli dengan stiker warna hijau yang tertuliskan oke, ya, maka kita atau langkah berikutnya adalah pengajian. Ya, pengajian ya silakan dari semen yang diberi air diaduk lalu diratakan di situ dan digosok, ya, biasanya dengan kertas semen supaya mendapatkan kerataan sekaligus kerapatan daripada ajian sehingga proses nempelnya ajian ke dalam plesteran itu bisa kuat, ya. Maka selesailah ajian di sini, ya. Ajian kering demikian perlu dilakukan quality control, pengecekan oleh pihak QC untuk melihat hasil akhir dari ajian. Karena setelah ajian di sini proses selanjutnya adalah pengecatan atau kasih pelamir dulu misalnya. Nah ini sama, ya. Jadi prosesnya sama. Ketika ajian selesai sudah kering, dilakukan pengecekan, maka manakala masih belum oke, pakai stiker warna merah not oke, ya, artinya ini ada permasalahan yang harus segera diperbaiki. Misalnya apa? Retak-retak, kemudian tidak halus dan lain sebagainya. Ya, retak-retak di sini kalau memang perlu diperbaiki, walaupun nanti dalam proses pengecatan juga ditutup pelamir, tapi kalau memang awalnya kurang sempurna maka proses berikutnya juga kurang bagus. Ini proses pengajian. Kalau sudah dapat stiker warna hijau, ya tinggal lanjutkan, ya. Ya, kita lanjutkan di sini. Banyak kasus keterlambatan pekerjaan sebagai akibat terlambatnya pendatangan bahan. Perlu diingat bahwa kita sebagai warga teknik sipil harus paham itu RAP apa, ya, sehingga di lapangan tidak terjadi keterlambatan. Ya, kalau keterlambatan di lapangan, apalagi pekerjaan kritis, akan berpengaruh pada waktu pelaksanaan. Nah, bagaimana cara pendatangan material? Maka di sini harus diawali dengan melihat S-curve atau kurva S. Dilihat, oh ini mau pekerjaan A misalnya mau ngecor. Apa yang diperlukan mengecor? Pertama, kalau manual, seandainya manual itu diperlukan split. Maka sebelum hari H pengecoran, split harus sudah siap. Oh, menggunakan ready mix, maka kita harus konfirmasi kepada ready mix bahwa tanggal sekian, jam sekian mau cor dengan volume sekian, ya. Kalau ready mix tinggal waktunya. Tapi kalau manual maka kita harus mempersiapkan bahan-bahan. Nah, bahan-bahan itu harus selesai dipersiapkan sebelum proses pengecoran. Apalagi besi harus sudah ada fabrikasi dan seterusnya. Jadi pendatangan sebelumnya. Berapa? Apakah persis? Ya tidak. Kadang-kadang namanya ngecor ada yang 3,5 kubik, 3,2,5 kubik. Kalau kita mendatangkan sebesar itu tentunya repot sekali. Karena kalau kita di lapangan membeli pasir misalnya ya satu truk, ya, mau truk kecil atau fuso atau yang ukuran 24 meter kubik, ya sekalian untuk proyek tersebut untuk beberapa pekerjaan untuk beberapa waktu. Jadi tidak bisa, ya, kalau di lapangan beli misalnya kita hanya butuh triplek 1 meter kali 2 meter, maka kita tidak bisa beli triplek seluas itu sampai 1 meter kali 2 meter di toko, harus toko satu lembar. Nah, inilah RAP. Jadi
bedanya RAP dengan RAP di situ. Kemudian jumlah bahan yang datang tidak terdeteksi untuk apa bahan atau barang tersebut akan digunakan. Nah ini kesalahan fatal di sini. Karena seorang logistik di dalam mendatangkan material itu harus sesuai dengan rencana volume, rencana pekerjaan, harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan di sini. Jadi diperlukan tenaga yang ahli di bidang logistik supaya proyek bisa berjalan lancar dan tidak mengalami keterlambatan sehingga tidak mengakibatkan kerugian di kemudian hari. Jika logistik baik dan efisien, maka biaya yang dikeluarkan akan efisien pula. Jika pengelolaan logistik boros, misalnya harga pembelian yang lebih tinggi dari harga kita, ya, harga di ARP kita, harga di RAP kita, jadi ARP dengan RAP itu sama, atau mutu yang tidak sesuai, atau pengiriman terlambat sehingga volume barang berkurang di sini. Nah ini terjadi pemborosan, ini juga sangat berisiko terhadap cash flow. Baik, kita lanjutkan. Peran logistik dalam pelaksanaan suatu proyek ini bisa kita lihat dari 3 aspek. Pertama, waktu pelaksanaan proyek. Yang kedua, mutu dan hasil dari pelaksanaan. Yang ketiga, biaya pelaksanaan yang diperlukan. Maka dalam hal ini diperlukan para profesional muda untuk menangani hal tersebut. Jadi adik-adik harus paham bagaimana cara mengecek kualitas pasir, ya. Ini nanti diterapkan di lapangan. Bagaimana cara mengecek kualitas batu jeplit, ya. Kalau semen biasanya tinggal kita lihat semen apa, mutu berapa. Termasuk besi, ya. Besi. Kemudian kayu, bambu, nah, material-material lain, saudara harus bisa melakukan pengetesan, uji, terutama di lapangan, ya, di lapangan dulu sebelum dilakukan pengujian laboratorium. Di lapangan kan pengujian langsung di situ, maka harus paham, oh cara uji pasir secara manual begini, ya. Jadi itu harus dimiliki. Kemudian misalnya ingin tahu berapa daya dukung tanah. Mungkin Anda bisa melihat dengan perjalanan suatu kendaraan, misalnya ada kendaraan lewat, oh mutunya sekian, atau daya dukungnya sekian. Kamu injak-injak tanah tersebut, oh daya dukungnya sekian, dan seterusnya. Nah, manual-manual semacam itu silakan dipelajari, ya, baik secara otodidak atau tidak, ya, mencari informasi di medsos atau baca buku-buku di perpustakaan, di situ dipelajari, dimasukkan ke dalam diri kita masing-masing sehingga nanti suatu saat kita secara praktis bisa mengetahui daya dukung tanah misalnya dari awal hanya secara visual. Kita lanjutkan lagi ke struktur organisasi. Jadi di sini nanti berdasarkan besar dan kecilnya volume kegiatan. Pertama, organisasi garis. Nah, ini mohon saudara, ini hanya stimulan saja, ya. Stimulan itu hanya memberikan pengertian awal, untuk selanjutnya saudara bisa mempelajari lebih lanjut. Ini ada pimpinan, ya, ada pengawas, ini pekerja. Nah, ini untuk garis, jadi lurus di sini. Di buku bisa dipelajari lebih lanjut. Cirinya, ya, tujuan organisasi sederhana. Kemudian organisasi dengan jumlah anggota sedikit, hubungan dengan pimpinan dan anggota secara tidak langsung,
Sesama anggota saling mengenal dan dapat berhubungan setiap saat. Ini untuk organisasi garis. Keuntungan dan kerugian. Keuntungan, pemimpin terletak pada satu tangan, ya. Pemimpin langsung dapat berhubungan dengan anggota, sehingga arah kepemimpinan dapat dilaksanakan dengan tegas. Ya, ini karena memang sederhana, ya. Kemudian rasa kesetiakawanan anggota tinggi, yang jumlahnya sedikit, sederhana, dan rasa kesetiakawanan kekeluargaan anggota yang sangat tinggi dan saling kenal di sini. Nah, tentunya ada kerugiannya nih. Anggota tergantung pada satu pimpinan. Jadi kalau pimpinan tidak bergerak, anggota diam. Kok diam aja? Pimpinan belum memberi pengarahan. Nah, ini untuk organisasi yang bisa dilaksanakan dengan tegas karena memang sangat sedikit personalnya. Pemimpin cenderung bertindak otoriter karena semua kegiatan baik perencanaan, pemberi perintah, pengawasan dilakukan oleh pimpinan tersebut. Ini otoriter. Jadi anggota itu hanya manut saja. Kemudian organisasi garis dan staf. Cirinya, tujuan organisasi beraneka ragam. Kemudian organisasi besar dengan jumlah anggota yang banyak, jangkauan daerah kerja cukup luas, hubungan pemimpin dan anggota tidak dapat secara langsung, dan sesama anggota belum tentu saling kenal. Ya, ini organisasi garis dan staf. Ada sih suatu perusahaan yang menerapkan sistem, ya, organisasi semacam ini, maka karyawan terbagi dalam satu bagian, walaupun hasil produknya nanti menjadi satu kesatuan, tapi sesama bagian A dengan bagian B malah tidak diperbolehkan untuk kenal, untuk tidak saling kenal. Bahkan sistem masuknya, bahkan sistem pulangnya dibedakan. Misalnya yang satu pulang jam 3:30, yang satu pulang jam 4. Ketika pulangnya berbeda, tentunya ada tidak saling kenal. Ini tujuannya apa? Supaya tidak membuat suatu korporasi antara karyawan, karena mungkin dalam suatu perusahaan barang-barang berharga misalnya, pencetakan uang misalnya saja, atau mungkin ada lembar-lembar yang sangat berharga, sehingga di antara karyawan dilarang untuk saling kenal. Keuntungan dan kerugian. Ya, keuntungannya pemimpin dibantu oleh staf sesuai dengan bidangnya. Pengambilan keputusan yang tepat dapat cepat dihasilkan. Kemudian terdapat pembagian tugas yang jelas antara pimpinan dan staf. Kemudian kemampuan anggota dapat dikembangkan sesuai keahliannya di sini. Keuntungannya begitu. Kerugiannya sering timbul ketidakjelasan arus pemberian perintah dan pengarahan dari staf pimpinan. Rasa setiakawan kurang, koordinasi dalam pelaksanaan dan pengawasannya agak sukar dilaksanakan. Ya memang diciptakan semacam itu, ya. Maka memang dalam suatu organisasi dilihat dulu mau bekerja dalam hal apa, ya. Kalau dalam konstruksi bangunan pasti jelas harus kenal semua, harus paham dengan pekerjaan-pekerjaan semua, yang satu dan lain saling membantu. Ini organisasi garis dan staf. Di sini ada direktur, staf, kemudian pengawas, kemudian pekerja. Ya. Oke, kita lanjut. Organisasi fungsional. Ini disusun berdasarkan sifat dan fungsi kegiatan tersebut. Cirinya, pembagian tugas dapat dibedakan secara jelas dan tegas. Dalam pelaksanaan kegiatan tidak banyak perlu koordinasi, karena koordinasi dilaksanakan oleh pimpinan tingkat atas.
Kemudian pembagian unit organisasi berdasarkan spesialisasi kegiatan. Para pembantu pimpinan mempunyai wewenang memberikan perintah langsung pada unit bawahnya masing-masing. Keuntungan dan kerugian. Keuntungannya, kesimpang siuran pelaksanaan tugas jarang terjadi, ya karena punya pimpinan sendiri-sendiri. Pimpinan tertinggi dapat mengetahui gambaran secara garis besar mengenai kegiatan organisasi. Kemudian kemampuan dan spesialisasi anggota dapat dikembangkan. Pada umumnya setiap kawan ini disiplin antara anggota yang melaksanakan fungsi kegiatan. Kemudian koordinasi pada masing-masing unit dapat dilaksanakan dengan mudah. Kerugiannya, pimpinan tertinggi kurang mengetahui kegiatan secara terperinci dari masing-masing unit. Koordinasi secara menyeluruh sulit dilaksanakan karena anggota terlalu mementingkan bidang tugas masing-masing, dan pelaksanaan alih tugas sangat sulit dilaksanakan tanpa melalui pendidikan khusus. Ya, makanya ini ada pelatihan workshop ya mendukung. Karena apa? Satu bagian dengan bagian lain barangkali mempunyai tingkat keilmuan yang berbeda-beda. Nah, kalau hal itu terjadi, maka yang mungkin keilmuannya lebih rendah tidak bisa langsung menggantikan yang tinggi, atau orang yang tidak punya sertifikat tidak bisa langsung menggantikan atau alih tugas terhadap pekerjaan-pekerjaan lain. Nah, ini direktur administrasi, ada direktur teknik, bagian, unit, dan sebagainya. Nah, di sini ya bisa dilihat di tempat kita demikian ya. Seseorang yang berada di unit misalnya di pengadaan itu punya sertifikat khusus pengadaan barang jasa nasional, maka orang yang tidak punya sertifikat itu maka tidak bisa masuk ya menggantikannya atau alih tugas. Maka harus mendidik atau memberikan pelajaran, penalaran, memberikan pelatihan pada orang-orang yang sekiranya mampu dan mau untuk bekerja di sana. Demikian juga unit-unit yang lain yang secara spesifik mempunyai latar belakang keilmuan tersendiri, maka alih tugas juga agak susah. Kemudian organisasi panitia, kamu juga sering melihat ya di Karang Taruna, di event-event tertentu, jangka waktu pelaksanaan tugas ini terbatas, volume kegiatan juga tertentu. Kepemimpinan dan penanggung jawab dilaksanakan secara bersama, ya, kolektif. Kemudian semua anggota pimpinan mempunyai tanggung jawab, pemenang dan hak yang sama. Sebagai ketua merangkap anggota, sebagai anggota merangkap sekretaris, dan sebagainya. Para anggota dikelompokkan menurut bidang tugas kegiatan tertentu dan dilaksanakan dalam satuan tugas tertentu pula. Ini keuntungan dan kerugian. Kepemimpinan dapat dilaksanakan dengan lancar, keputusan dapat diambil secara tepat, pembinaan kerjasama para anggota mudah dilaksanakan. Kerugiannya, jalur pemberian perintah sering menyulitkan anggota. Pengambilan keputusan pada umumnya sangat lambat, sulit menentukan penanggung jawab apabila terjadi hambatan, dan kemampuan para anggota kurang dapat berkembang. Ini organisasi panitia ya. Bisa dilihat ada sekretaris, bendahara, seksi. Yang utama ini ada tiga ini, ada ketua, sekretaris, bendahara. Kemudian tambahkan kalau perlu di seksi-seksi di sini. Misalnya kalau yang muslim di masjid juga acara dalam tahunan itu kan banyak. 17-an panitiaan dan lain-lain. Kemudian bentuk organisasi atau struktur organisasi, organisasi proyek murni. Bisa dilihat. Organisasi fungsi proyek, ada pimpinan,
administrasi keuangan, engineering, konstruksi, proyek, atau dulu Pimpro, departemen logistik, dan seterusnya. Jadi multidisiplin ilmu, ini ada mesin, ada elektro, ada sipilnya. Organisasi proyek matrik, nah, ini juga Anda bisa melihat ini ya, untuk proyek A, proyek B, proyek C. Kita lanjut ke manajemen proyek ya. Nah, ini proyek adalah kegiatan yang dibatasi waktu dan ada permulaan dan akhir. Pemilih gagasan ide sebagai kerangka acuan atau penentuan lokasi, konsultan konsep perencanaan, biaya, kontraktor pelaksanaan. Ya. Dari sekalian, ini nanti kita bahas lebih lanjut tentang manajemen proyek. Ada beberapa hal yang mungkin ada kebaruan istilah yang ada di Perpres. Tentunya nanti saudara harus belajar juga. Tapi terpenting kita mempelajari logistik supaya proyek bisa berjalan dengan lancar. Demikian, selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.